Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya. Berjumpa lagi dengan Pak Gayu di pelajaran seni musik dengan materi teknik-teknik yang baik dalam menyanyi unisono. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan masuk ke pengertian menyanyi. Menyanyi adalah melafalkan syair sesuai nada, ritme, dan melodi tertentu hingga membentuk musik yang harmonis. Nah, berikutnya materi sesuai dengan materi yang akan kita bahas adalah menyanyi unisono. Apa itu pengertian menyanyi unisono? Oke, silakan saksikan video berikutnya. Menyanyi unisono, apa sih itu menyanyi unisono? Nah, pengertian menyanyi unisono itu adalah menyanyi dengan satu suara. Suara apa itu? Jadi dalam setiap lagu itu pasti mempunyai melodi aslinya. Nah, menyanyi unisono itu merupakan menyanyi secara berkelompok dengan semua anggota kelompoknya menyanyikan satu melodi yang sama. Jadi dari satu kelompok semisal ada 5-10 orang, 5-10 orang itu menyanyikan melodi satu lagu yang sama. Jadi dari segi tekniknya itu pasti lebih mudah karena khususnya untuk kalian materi ini memang diperuntukkan untuk siswa kelas 7. Nah, setelah itu kita akan masuk ke teknik dasar menyanyi yang baik. Oke? Kita lanjut materinya. Nah, sudah jelas kan tadi pengertian menyanyi unisono itu apa? Menyanyi unisono biasa disebut dengan bernyanyi satu suara. Secara bahasa kata unisono berasal dari kata uni yang berarti satu dan sono berasal dari kata sound yang berarti suara. Jadi menyanyi unisono adalah menyanyi satu suara. Nah, berikutnya sebelum Pak Gayu jelaskan lebih detail, berikut ini ada 6 teknik vokal dasar. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua artikulasi, ketiga pernafasan, 4 tempo, 5 dinamika, dan 6 posisi badan. Lebih jelasnya, silahkan saksikan tayangan video berikut. Oke, kita masuk ke dalam teknik menyanyi. Dalam menyanyi kita harus memperhatikan beberapa hal yang kita harus lakukan supaya kita dapat menyanyi dengan baik dan benar. Dan teknik dasar menyanyi itu ada 6. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua artikulasi, yang ketiga adalah pernafasan, yang keempat tempo, yang kelima dinamika, dan yang keenam adalah posisi badan. Nah, berikutnya Pak Gayu akan menjelaskan masing-masing poin dari teknik yang sudah disebutkan tadi. Ada 6 teknik. Sebelum kita masuk ke penjelasan tiap poinnya, alangkah lebih mudahnya dan lebih gampangnya kita dalam berlatih menyanyi vokal, teknik-teknik dasar vokal apabila kita diiringi ada instrumen musik yang bisa kita gunakan untuk membantu mempermudah kita dalam berlatih. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Gayu akan menggunakan keyboard yang akan membantu kita dalam belajar teknik dasar menyanyi. Nah, yang pertama tadi tekniknya adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah ketepatan nada dalam kita menyanyi. Contohnya, lagu yang akan kita pelajari adalah Mars SMP Negeri 1 Kejobong. Yang akan kita kupas sedikit untuk contoh intonasi baik. Yang baik itu seperti apa? Nah, itu adalah nada awal dengan lirik kami putra putri teladan. Nah, itu intonasinya harus pas. Penyesuaian nada apa yang kita nyanyikan dengan nada asli lagunya harus sesuai. Apabila kita tidak bisa mengikuti intonasi atau kita tidak bisa mempraktekkan teknik intonasi yang baik dalam bernyanyi, lebih familiar kadang disebut fales. Fales atau pitch controlnya yang kurang baik atau penyesuaian nada dalam menyanyi yang kurang baik. Kami putra putri teladan. Contohnya menyanyi dengan pitch yang kurang sesuai adalah seperti tadi. Jadi diharapkan kalian ketika mengerti teknik intonasi ini, kalian bisa menyesuaikan intonasinya dengan baik dan benar. 2000 years later. Nah, berikutnya yang kedua, teknik yang kedua adalah artikulasi. Apa itu artikulasi?
Ketika Pak Gayu berbicara di depan seperti ini, Pak Gayu berusaha mengucapkan artikulasi, mengucapkan kalimat dengan jelas. Dengan cara apa? Vokal dalam pengucapan huruf itu huruf hidup ada 5, A, I, U, dan E, O. Nah, artikulasi yang baik itu adalah kejelasan dalam pengucapan lirik suatu lagu. Jadi ketika kita mengucapkan vokal A, I, U, E, dan O, posisi mulut harus terbuka sesuai dengan porsinya. Ketika kita mengucapkan A, mulut posisinya harus terbuka. Pengucapan vokal A-nya harus jelas. A, I, bibir agak lebih meringis. U, E, dan O. Kami putra putri teladan SMP Negeri 1 Kejogo. Nah, pengucapannya harus jelas supaya makna pengertian dari lirik itu bisa tersampaikan kepada pendengar dengan baik. Jelas sampai di sini? Jadi bahasanya mungkin secara simpelnya, ketika nyanyi kita tidak boleh menggrenyem. Nah, dalam istilah bahasa Jawanya itu seperti itu. Pasti kalian tahu kan? Nah, jadi kita harus pengucapannya harus jelas, vokal A, I, U, dan E, O. Berikutnya, teknik vokal yang ketiga adalah pernafasan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nafas. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti membutuhkan nafas. Dan dalam menyanyi, nafas harus diatur dengan baik dan benar. Supaya ketika dalam menyanyi, itu tidak terjadi nafas sampai kehabisan nafas. Ngos-ngosan, atau sampai ngap. Nah, seperti itu. Pernafasan dalam teknik vokal itu ada pernafasan perut, pernafasan dada, dan pernafasan diafragma. Pernafasan yang baik adalah menggunakan pernafasan diafragma. Tapi pada dasarnya ketika kalian belajar vokal untuk dasar, gunakan pernafasan perut saja, itu sudah cukup karena level kalian masih di SMP kelas 1. Itu teknik pernafasan. Berikutnya, teknik yang keempat adalah tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu itu dimainkan atau dinyanyikan. Jadi ada lagu yang bertempo lambat, ada lagu yang bertempo cepat. Contoh lagu bertempo lambat. Dari lagu himne guru itu temponya pelan, lembut. Karena jenis lagunya adalah himne, tapi akan berbeda apabila lagu itu adalah mars. Kami putra putri teladan SMP Negeri 1 Kejogo, berlandaskan Pancasila. Nah, temponya lagu mars dengan lagu himne itu sangat berbeda. Untuk lagu himne dengan tempo pelan dan yang lagu mars dengan tempo yang cepat. Sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Berikutnya adalah teknik dinamika. Berbeda dengan teknik tempo, jika tempo itu adalah cepat lambatnya, tetapi dinamika adalah keras lembutnya. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
menyanyi, ada kalanya kita menyanyi dengan dinamika yang kuat, ada kalanya kita ketika menyanyi dengan lirik-lirik sendu, kita gunakan dinamika yang pelan. Jadi lebih enak ketika kita menyanyi ada dinamikanya naik turun, tidak semuanya flat keras dari awal atau bahkan lembut dari awal hingga akhir. Itu pengertian dinamika. Dan teknik yang terakhir adalah posisi badan. Nah, ini yang paling penting ketika kalian dalam menyanyi, posisi badan yang bagaimana sih yang enak, yang baik, supaya kita bisa memproduksi suara, supaya kita bisa mengatur nafas dengan baik. Nah, kalian bisa lihat posisi di sini Pak Gayu menyanyi itu dengan posisi tegap berdiri, bukan dengan duduk, bukan atau bahkan dengan Pak Gayu tiduran. Ketika posisi tiduran, pasti suara yang diproduksi, nafas kita susah diatur. Jadi posisi badan yang baik adalah tegak berdiri. Oke, itu adalah 6 teknik dasar dalam menyanyi. Bagaimana? Sudah mulai paham? Setelah ini silahkan kalian mempraktekkan dari 6 teknik tersebut. Kalian gunakan teknik-teknik dasar yang sudah Pak Gayu jelaskan tadi. Kalian nyanyikan lagu Mars SMP Negeri 1 Kejobong. Kalian berlatih dengan teman kalian secara berdiskusi, berkelompok. Nanti untuk maju menggunakan teknik menyanyi unisono, yaitu secara berkelompok. Oke, sampai sini. Oke, tetap semangat dalam belajar. Ingat, tujuan utama kalian berangkat ke sekolah adalah menuntut ilmu, belajar, supaya menjadi kebanggaan orang tua kalian. Mungkin sampai sini saja. Kurang lebih apabila ada kekurangan dari Pak Gayu dalam video ini, Pak Gayu ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Gayu ucapkan terima kasih. Pak Gayu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, gimana? Sudah jelas kan dari penjelasan Pak Gayu tadi, ada 6 teknik vokal yang baik, yaitu yang pertama adalah intonasi, yang kedua artikulasi. Penjelasannya bisa ya kalian baca di situ. Yang ketiga pernapasan, yang keempat tempo, yang kelima dinamika, dan yang keenam adalah posisi badan. Gimana? Sudah jelas kan dari materi Pak Gayu yang sudah Pak Gayu sampaikan? Apabila ada pertanyaan, komentar, saran, dan kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tugas mandiri kalian adalah silakan kalian pelajari Mars SMP Negeri 1 Kejobong, kemudian maju penilaian di depan kelas. Semangat dan silahkan lakukan tugas kalian.